Perkenalkan, saya Muhammad Zaki dari Teknik Kimia 2022 dengan NPM 22068263381. Perkenalkan, nama saya Raja Indra Ryan Adria Reski dengan NPM 22068289886. Perkenalkan, saya Muhammad Chandra Mulyadi dari Teknik Kimia 2022 dengan NPM 220682792. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Mahdi dari Departemen Teknik Kimia dengan NPM 22068277730. Hari ini kami akan menjelaskan tentang mobil listrik. Mobil listrik adalah kendaraan yang sepenuhnya atau sebagiannya digerakkan oleh motor menggunakan listrik di baterai. Baterainya dapat diisi ulang. Mobil listrik praktis pertama diproduksi tahun 1880-an. Mobil ini sangat populer di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Perkembangan serta inovasi mesin pembakaran internal atau Internal Combustion Engine ICE disusul produksi massal kendaraan bensin yang lebih murah menyebabkan penurunan penggunaan mobil listrik. Perkembangan teknologi sistem penyimpanan energi, khususnya teknologi baterai, membuat penggunaan kendaraan listrik menjadi populer kembali belakangan ini. Electromobility atau e-mobility adalah istilah umum untuk pengembangan transportasi bertenaga listrik untuk beralih dari penggunaan bahan bakar fosil dan untuk mengurangi emisi gas karbon. Keunggulan utama e-mobility ini adalah efisiensi yang sangat tinggi dengan emisi karbon rendah. Electric vehicle atau EV sangat mungkin menjadi salah satu alternatif dalam pengelolaan energi yang berkelanjutan. EV sendiri merupakan kendaraan yang menggunakan aliran listrik 100% dengan menggunakan baterai elektrik yang perlu diisi ulang. Selain EV, ada kendaraan hybrid dan plug-in hybrid juga. Tingkat efisiensi kendaraan terlihat dari emisi CO2 yang dihasilkan. Tingkat efisiensi dari ketiga jenis e-mobility di atas ditunjukkan oleh perbandingan berikut. Kendaraan hybrid menggunakan mesin konvensional yang tidak memiliki plug-in charging pada mobilnya dan masih menggunakan bahan bakar petrol pada umumnya. Kendaraan hybrid turut menghasilkan listrik melalui passive charging pada mesin konvensional. Emisi karbon CO2 yang dihasilkan berkisar antara 70-80 gram per kilometer. Kendaraan plug-in hybrid merupakan kombinasi antara mesin konvensional dengan small electric motor dan small high voltage baterai. Artinya kendaraan ini masih bisa menggunakan bahan bakar petrol, namun juga menggunakan baterai elektrik. Emisi karbon CO2 yang dihasilkan berkisar antara 45-50 gram per kilometer. Perkembangan hybrid dan EV tidak hanya sampai situ, keduanya berkembang menjadi plug-in hybrid electric vehicle atau PHEV. Kendaraan dengan teknologi PHEV mendapatkan dua sumber tenaga, yakni bahan bakar minyak dan listrik. Berbeda dengan hybrid, PHEV mendapatkan asupan daya baterai melalui pengisian data yang dihubungkan langsung ke sumber listrik seperti EV. Namun teknologi ini juga masih menggunakan mesin konvensional. Pada situasi tertentu, kedua sumber tenaga tersebut dapat bekerja beriringan sehingga menghasilkan tenaga lebih besar. Meskipun mobil listrik memiliki beberapa keuntungan potensial seperti yang disebutkan sebelumnya, tapi penggunaan mobil listrik secara meluas masih memiliki banyak hambatan dan kekurangan. Sampai pada tahun 2022, harga mobil listrik masih jauh lebih mahal bila dibandingkan dengan mobil bermesin pembakaran biasa dan kendaraan listrik hybrid karena harga baterai ion litium yang mahal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen yang ada pada mobil listrik. Yang pertama, ada baterai traksi. Komponen ini disebut baterai traksi karena fungsi utamanya adalah menyimpan dan mengalihkan arus listrik searah ke inverter, yang kemudian digunakan untuk menggerakkan motor traksi. Ketika kontrol mengirimkan sinyal, maka baterai traksi akan langsung memindahkan arus listrik ini supaya bisa menggerakkan motor traksi. Komponen yang kedua adalah inverter. Jadi arus listrik dari current dari baterai traksi tadi akan dialirkan ke inverter terlebih dahulu untuk diubah menjadi arus listrik alternating current atau arus listrik bolak-balik. Jadi saat controller mengirimkan sinyal ke baterai traksi, listrik DC diubah menjadi listrik AC oleh inverter untuk menggunakan motor traksi. Sebaliknya, jika terjadi pengereman, inverter akan mengubah arus listrik AC menjadi DC yang berguna untuk mengisi daya baterai kembali. Selanjutnya, yang komponen ketiga ada motor traksi.
Motor traksi adalah sebuah dinamo listrik yang fungsinya menggerakkan transmisi dan roda. Bisa dikatakan bahwa motor traksi menjadi komponen mobil listrik paling penting bagi performa mobil listrik yang dikendarai. Motor traksi dapat berputar hingga 18.000 rpm. Jenis motor traksi yang paling banyak digunakan adalah brushless DC traction motor. Sementara pada mobil listrik bertenaga baterai, motor traksi akan menggantikan fungsi internal combustion engine atau ICE. Komponen selanjutnya yang keempat ada controller. Ini adalah salah satu komponen mobil listrik yang utama juga, yaitu controller yang memiliki fungsi utama sebagai pengatur daya listrik yang tersalurkan dari baterai menuju inverter, kemudian menggerakkan motor traksi. Sinyal yang dikirimkan oleh controller ini berasal dari pedal mobil yang diinjak oleh pengemudi. Pedal mobil juga mengatur berapa banyak tekanan maupun frekuensi pada motor sehingga memengaruhi laju mobil. Komponen yang kelima adalah auxiliary battery. Mobil listrik ternyata memiliki lebih dari satu baterai, yaitu tambahan daya listrik dalam bentuk auxiliary battery. Komponen mobil listrik ini digunakan sebagai tempat penyimpanan dan penyedia arus listrik untuk menghidupkan aksesoris mobil yang bukan termasuk komponen utama. Contohnya seperti AC, wiper, alarm, lampu mobil, dan lain sebagainya. Selain itu, auxiliary battery juga bisa digunakan sebagai baterai cadangan jika sewaktu-waktu baterai traksi mengalami masalah. Komponen yang keenam ada charger. Charger termasuk sebagai komponen mobil listrik yang sifatnya mendukung, alias tidak benar-benar wajib ada di setiap mobil listrik. Ini dikarenakan sejumlah tipe mobil listrik yang tidak membutuhkan charger untuk mengisi daya listrik mobil. Cara kerja charger adalah mengisi daya baterai dengan arus listrik AC dari sumber listrik yang nantinya akan diubah menjadi arus listrik DC yang disimpan di dalam baterai traksi. Secara umum ada dua jenis charger pada mobil listrik. Pertama, onboard charger yang terpasang di dalam interior mobil, dan kedua, off-board charger yang berada di luar eksterior mobil. Komponen yang ketujuh ada sistem thermal. Jadi komponen ini berfungsi ketika suatu mesin pada mobil yang menjadi panas. Nah, disinilah peran sistem thermal untuk mendinginkan mesin mobil. Ini juga berperan untuk menjaga suhu motor traksi dan berbagai komponen elektrikal lainnya. Dengan begitu, komponen mobil tetap berada dalam suhu normal meskipun mobil listrik melaju kencang dalam waktu yang lama. Komponen yang terakhir ada DC converter. Arus listrik DC yang didapatkan dari baterai traksi bersifat tegangan tinggi, sehingga diperlukan DC converter untuk mengubah menjadi arus listrik bertegangan rendah. Tujuannya agar listrik tersebut bisa dimanfaatkan oleh komponen mobil listrik lainnya yang membutuhkan listrik bertegangan rendah. Selain itu, DC converter juga berfungsi sebagai alat untuk mengisi daya listrik pada baterai. Kita sebagai individu yang hidup di bumi kita yang tercinta ini, kita harus ikut berperan dalam memperbaiki perubahan iklim dengan menggunakan produk ramah lingkungan. Kita juga harus ikut berperan dalam menghemat sumber daya alam yang ada. Mobil berbahan bakar bensin menghasilkan emisi berupa gas karbon dioksida dan karbon monoksida yang memberikan dampak buruk pada lingkungan dan juga kesehatan manusia. Namun sebaliknya, satu mobil listrik dapat mengurangi pencemaran udara hingga 4,6 metrik ton gas rumah kaca setiap tahunnya. Mobil listrik juga dinilai mampu menghemat energi hingga 80% dibandingkan mobil konvensional yang menggunakan bahan bakar minyak atau yang biasa kita sebut BBM. Pada mobil listrik, energi listrik tersimpan di dalam baterai yang bisa diisi ulang. Selain itu, energi listrik yang sudah diubah menjadi tenaga atau daya tidak menghasilkan sisa residu atau emisi. Itulah sebabnya mobil listrik disebut sebagai mobil ramah lingkungan atau zero emission. Mobil listrik termasuk kendaraan berperforma tinggi karena mesinnya halus, tidak berisik, dapat melaju cepat, dan lebih responsif dibanding mobil konvensional. Selain itu, mobil listrik juga lebih minim perawatan internal jika dibandingkan mobil bahan bakar minyak. Namun ada sisi negatif dari mobil-mobil listrik seperti di Indonesia kan lokasi pengisian daya masih jarang. Dan juga mobil listrik tidak bisa melakukan perjalanan jauh
serta harga mobil listrik masih mahal dan penggantian baterainya pun masih mahal. Tetapi di Indonesia sendiri, pemerintahan Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin sangat serius mengembangkan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di tanah air dan telah merancang peta jalan penggunaan kendaraan listrik sebagai alat transportasi nasional di tengah-tengah masyarakat. Sosialisasi pun terus digalakkan kepada semua lapisan masyarakat, instansi terkait, dan kepada pelaku industri otomotif. Presiden Joko Widodo juga terus mendorong percepatan penggunaan mobil listrik di tanah air. Bahkan peraturan Presiden tentang percepatan pengembangan kendaraan bermotor listrik juga telah ditekankan oleh Presiden Joko Widodo. Perpres tersebut merupakan landasan bagi pelaku industri otomotif di Indonesia untuk membangun dan mengembangkan mobil listrik. Saat ini populasi sepeda motor listrik masih belum sesuai dengan harapan pemerintah. Namun, kendaraan bermotor listrik berbasis baterai diharapkan semakin banyak penggunaannya. Lalu manufaktur industri kendaraan bermotor listrik juga diharapkan juga untuk inovatif memproduksi kendaraan bermotor listrik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa mobil listrik menggunakan aliran listrik baterai yang dapat diisi ulang dengan energi listrik terbarukan. Mobil listrik pertama kali populer yaitu pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Dikarenakan perkembangan teknologi baterai yang begitu cepat, membuat mobil listrik kembali populer belakangan ini. Hal itu juga untuk beralih dari penggunaan bahan bakar fosil dan untuk mengurangi emisi karbon. Hal itu juga sesuai dengan keunggulan utama elektromobility, yaitu efisiensi yang sangat tinggi dan juga emisi karbon yang terbilang rendah. Sampai sekarang jenis elektromobility yang memiliki keuntungan paling besar merupakan PHEV atau Plug-in Hybrid Electric Vehicle, di mana PHEV memadukan bahan bakar juga teknologi baterai yang dapat di-charge. PHEV juga memiliki layaknya genset yang dapat digunakan pada waktu-waktu darurat. Dunia membutuhkan mobil listrik sebagai transportasi yang dapat menggantikan mobil konvensional sepenuhnya dalam waktu dekat. Dunia membutuhkan mobil listrik sebagai transportasi yang dapat menggantikan mobil konvensional sepenuhnya dalam waktu dekat. Dikarenakan mobil listrik menghemat energi, tidak berisik, dan juga ramah lingkungan. Namun, mobil listrik juga memiliki kelemahannya, yaitu tidak bisa melakukan perjalanan jauh, juga harga dan perawatannya yang masih relatif mahal. Untuk sekarang, mobil listrik sudah banyak dijumpai di jalanan. Contohnya, dari yang semua orang sudah tahu, merek mobil yang bergerak di bidang elektromobility yaitu Tesla, hingga ke merek mobil umum seperti Nissan, BMW, Lexus, Wuling, dan Hyundai juga telah memproduksi mobil tipe elektromobility.